tidak boleh kita menyengaja membaca surat sesudah Fatihah ayat sajadah kecuali subuh Jumat, kata Imam Romli. Kalau subuh Jumat walaupun kita sengaja baca surat Alif Lam Mim Tanzil, niatan mau sujud tilawah masih sunat. Tapi kalau surat yang lain kita sengaja mau baca sujud tilawah, bukan Jumat, kita baca ama jamaah nih, gua taraweh nih mau sujud tilawah ya, padahal sih dia bukan bacaan itu, emang sengaja aja biar ada keren kan gua hafal gitu. Batal sholatnya. Dan banyak orang yang tidak mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Tatimmatun, betul ya? Halaman berapa itu? 98. Tatimmatun, adapun ini yaitu penyempurna pembahasan tentang sujud. Tusannu sajdatut tilawati, disunnahkan sujud tilawah, liqari'in, bagi orang yang membaca Quran, wasami'in, dan orang yang mendengar, jami'a ayati sajdatin, akan seluruh ayat sajadah, ayat yang diperintahkan sujud. Atau dibikin mudhaf ilaih boleh, liqari'i wa sami'i jami'i ayati sajdatin, boleh begitu bacanya. Wa yasjudu musallin liqiraatihi, dan sujud oleh orang yang sholat bagi atau karena bacaan dirinya, illa makmuman, kecuali statusnya makmum. Fayasjudu huwa li sajdati imami, maka sujudlah makmum karena sujud imamnya si makmum. Fa in sajada imamuhu wa takhallafa huwa anhu aw sajada huwa dunahu batalat salatuhu, maka jikalau sujud oleh imamnya si makmum, wa taqallafa huwa, dan terbelakang dia makmum, anhu, dari imam, au sajada huwa dunahu, atau sujud oleh dia makmum, dunahu, tidak imam, batalat salatuhu, maka batalah oleh salatnya makmum. Walau lam ya'lamil ma'mumu sujudahu illa ba'da raf'i ra'sihi minas sujudi lam tabtul salatuhu. Dan jikalau tidak tahu oleh makmum akan sujudnya imam, kecuali tahunya sesudah mengangkat kepalanya imam dari sujud tilawah, lam tabtul salatuhu, maka tidak batal oleh salatnya makmum. Wala yasjudu, dan tidak perlu sujud oleh makmum, bal yantadhiru qa'iman, bahkan menanti, nungguin oleh makmum, qa'iman, padahal sambil berdiri.
au qablahu hawa, atau sebelum mengangkat kepalanya si imam dari sujud, maka turunlah oleh makmum. Fa idza rafa'a qabla sujudihi rafa ma'ahu wa la yasjudu. Maka apabila mengangkat oleh imam sebelum sujudnya makmum, maka mengangkatlah oleh makmum bersama imam dan tidak sujud tilawah oleh makmum. Wa yusannu wallahu a'lam. Segini dulu kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui bahwa sujud yang diajarkan di dalam agama ada 4 sujud. Di luar 4 ini tidak dituntun. Di luar 4. Yang pertama adalah sujud solat sebagai rukun yang setiap rakaat 2 kali sujud, kecuali sholat jenazah tentu. Itu diajarin, namanya sujud rukun solat. Yang kedua yang diajarin adalah sujud sahwi, dan ini pembahasannya telah kita tuntaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sujud sahwi. Ketiga namanya sujud tilawah, dan ini pembahasan kita pada malam hari ini dan beberapa pertemuan mendatang. Yang keempat adalah sujud syukur. Sujud syukur. Di luar 4 ini tidak ada sujud tuh begitu. Nggak boleh kita sujud 4 aja. Nah, pembahasan kita malam hari ini akan mengkaji tentang sujud tilawah. Berbicara sujud tilawah ada beberapa pembahasan. Yang pertama, apa sih sujud tilawah itu? Yang kedua, dari mana disyariatkannya sujud tilawah? Yang ketiga, apa hukum sujud tilawah? Yang keempat, apa syarat-syarat sah sujud tilawah? Yang kelima, apa syarat-syarat disebabkan kita disunnahkan mengerjakan sujud tilawah? Yang keenam, materi-materi permasalahan sujud tilawah. Inilah di antara pembahasan yang kita akan bedah dalam beberapa pertemuan mendatang. Sujud tilawah, saudara, artinya sujud yang penyebabnya adalah membaca Al-Quran yang pada ayat-ayat yang disuruh untuk mengerjakan sujud setelah membaca ayat-ayat tersebut.
Maka sujud tilawah idhofah hukum kepada sebab. Jadi hukum sujud disebabkan membaca ayat-ayat yang kalau dibaca diperintahkan untuk mengerjakan sujud. Ini namanya disebut sujud tilawah. Nanti sujud syukur kita bedah di terakhir aja, biar atu-atu. Karena sujud sahwi kita udah kelar. Dari mana dasar diajarkan dalam Islam untuk mengerjakan sujud tilawah? Perlu diketahui bahwa sujud tilawah ini disyariatkan berdasarkan ijma' para ulama. Tentu dasar awalnya adalah hadis baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih sujud ini. Di antaranya ajaran sujud ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Nabi bersabda, idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu wa yabki wa yaqulu ya wailata umira ibnu adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyan nar. Kata Nabi, bila seorang anak manusia muslim membaca ayat-ayat yang warid untuk mengerjakan sujud tilawah, lalu anak Adam itu mengerjakan sujud tilawah. Ketika seorang muslim membaca ayat-ayat sajdah, lalu kemudian mengerjakan sujud tilawah, kata Nabi, i'tazala syaitan, setan lari, minggir, ngumpet sambil menangis. Nabi yang bilang bahwa tangisannya bagaimana kita tidak diterangkan. Setan menangis, kata Nabi, meratap. Kata setan, ya wailata, aduh celakanya aku, sial gue, kata setan. Umira ibnu adam bis-sujud fasajada falahul jannah. Itu muslim diperintahkan untuk mengerjakan sujud, dia kerjakan itu sujud, dia pantas mendapatkan surganya Allah. Sementara aku, kata setan, umirtu bis sujud, aku dulu diperintah sujud kepada Adam, fa'asaitu, aku tidak mematuhi, aku mendurhakai, faliyan nar, neraka pantas bagiku. Jadi bila membaca ayat-ayat sajdah
maka disunatkan mengerjakan sujud di samping mematuhi perintah Rasulullah, juga tentu untuk menghinakan, membedakan kita dengan iblis, dengan setan. Begitu. Dalam hadis yang lain, sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslim, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajdatu fayasjudu wa nasjudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada kita dalam salat surat yang dalam surat itu ada perintah sujud tilawah. Maka Nabi pun sujud tilawah, dan kami para sahabat yang menjadi makmum pun juga mengerjakan sujud tilawah. Demikian pula Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya, Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya, dari sahabat Nabi Ibnu Umar juga radhiyallahu anhuma, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajdati kabbara wa yasjudu wa sajadna ma'ah. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW membaca dalam salat surat Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sujud tilawah. Ketika Nabi telah membaca ayat sajdah, Nabi kemudian takbir, langsung turun sujud tilawah satu kali, dan kita pun para sahabat sebagai makmum ikut sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu apa hukum sujud tilawah ini? Hukumnya sujud tilawah seperti dalam Fathul Muin dijelaskan, tusan sajdatu at-tilawati. Hukumnya sunnah mengerjakan sujud tilawah. Jadi sujud tilawah ini saudara, hukumnya sunnah, tidak wajib. Dari mana tidak wajib? Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan dalam satu kajiannya, ayyuhan nas inna nu'maru bis sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alaih. Kata Ibnu Umar, wahai sekalian manusia muslim, kita ini diperintahkan mengerjakan sujud tilawah. Siapa yang mengerjakan sujud tilawah maka dia tepat dan benar adanya, emang diperintahkan. Namun kalau tidak sujud enggak dosa. Yang kayak begitu berarti tidak wajib, tidak wajib. Tidak wajib. Apa bedanya sujud tilawah, sujud rukun salat, sujud sahwi, sujud syukur? Sujud rukun, ya kalau ditinggalkan salatnya enggak sah, wong wajib.
Sujud sahwi, udah kita maklumi kajian yang lalu bahwa sujud sahwi hukumnya sunnah dan adanya pada sholat saja sujud sahwi. Sementara sujud tilawah adanya bisa saja dalam sholat, bisa saja di luar sholat. Di dalam sholat ada aturannya tersendiri, di luar sholat ada aturannya tersendiri. Sedangkan sujud syukur adanya di luar sholat. Tidak ada sujud syukur di dalam sholat. Kalau sujud tilawah ada dalam sholat dan ada di luar sholat. Manil mukhatab bisajdah. Siapa yang diperintahkan sujud tilawah ini, setelah kita mengetahui bahwa sujud tilawah itu sunat, yang diperintahkan 3 orang. Pertama, kata kitab kita, liqari'i. Kalau pakai mutafileh, orang yang baca Quran. Kita baca Quran, ketemu ayat tentang sujud tilawah, maka kita yang baca disuruh mengerjakan sujud tilawah. Kedua, kitab kita menjelaskan wasami, orang yang mendengar walaupun tidak sengaja mendengarkan, tapi kedengaran di kupingnya itu ayat sajadah, maka kita yang kedengaran disuruh oleh agama sujud tilawah. Ketiga, mustami', orang yang sengaja mendengarkan. Sebab ada yang kedengaran, itu tandanya kupingnya waras, belum tentu mendengarkan. Begitu. Makanya kadang kalau ngaji, di depannya ada yang muter-muter tasbih, itu enggak ngaji, kedengaran. Dia artinya mendengarkan bacaan, enggak dapat ilmu. Maka saya sering tegur, enggak bisa. Mustami' menghayati yang dia baca. Begitu. Itu sunat. Yang kedengaran aja sunat, apalagi yang sengaja-ngaja mendengarkan. Begitu. Lalu saudara, apa syarat-syarat sujud tilawah? Karena itu Fathul Muin menyebutkan tatimmatun, penyempurna pembahasan tentang sujud, ditaruh pada bab sholat setelah membahas sujud sahwi. Oleh karena sujud tilawah ini peraturannya kayak sholat, peraturannya kayak sholat, sehingga syarat-syarat sujud tilawah percis kayak syarat-syarat sah sholat. Sholat kudu punya wudhu, kudu suci dari hadas kecil hadas besar. Maka sujud tilawah pun juga kudu suci, kudu punya wudhu. Begitu. Kalau enggak, dosalah dia. Sebab ibadah main-main tanpa mengikuti tuntunan. Dia kudu suci kayak sholat. Ya suci dari ada kecil sebesar begitu. Sholat kudu menghadap kiblat. Maka sujud tilawah pun juga kudu menghadap kiblat, menghadap kiblat.
Begitu. Salat kudu nutup aurat. Perempuan bagaimana, laki bagaimana. Perempuan ada merdeka, ada budak. Udah kita bedah itu di awal-awal kali kajian ini. Udah berapa tahun ini betul ini ya? Udah lama. Pakai banget. Ya udah di awal-awal dah. Maka kudu juga nutup aurat. Salat kudu masuk waktu atau masuk sebab. Maka sujud tilawah pun juga kudu masuk waktu, yaitu adanya sebab yang diperintahkan untuk mengerjakan sujud tilawah, yang mana sebabnya selesai kita orang membaca atau mendengar daripada bacaan ayat yang disuruh sujud tilawah. Lalu bagaimana kalau kita nggak punya wudhu? Bagi orang yang tidak punya wudhu, dia membaca ayat yang ada sujud tilawahnya, karena baca belum tentu megang, betul nggak? Karena hafal gitu. Begitu. Atau dia mendengar, nggak punya wudhu. Ini bagaimana yang kayak begini? Maka sunat membaca baqiyatus shalihat 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Seperti surat Iqra gitu, wasjud waqtarib. Itu ayat sajadah namanya. Kita baca, uang nggak punya wudhu, begitu. Kita dengar itu, maka kita membaca baqiyatus shalihat 4 kali. Begitu juga kita lagi nggak rapi, nggak menutup aurat, lagi pakai celana pendek. Emang lagi betulin itu sih, lagi nyiram-nyiram pohon di samping rumah. Ada tetangga kita baca Quran, emang dia demen banget. Bukan kaset, bukan. Kalau kaset pakai ref lagi, diulang-ulang lagi, kita sujud mulu. Begitu. Lah kagak lah kaset. Ini orang nih, dia baca. Begitu. Nah, maka kita baca baqiyatus shalihat 4 kali. Oleh karena sujud tilawah ini, saudara, ada di dalam solat dan ada di luar solat, maka syarat-syarat aturan sujud tilawah akan berbeda. Bila di luar solat ada 5 syarat-syarat kita disunatkan mengerjakan sujud tilawah. Begitu. Sementara kalau kita lagi sholat ada 6 syaratnya. Yang mana itu? Yang pertama, di luar sholat, bacaan yang dibaca daripada ayat sujud tilawah benar-benar bacaan yang ada syariatnya, yang ada tuntunannya, yang ada aturannya dari agama. Sehingga bila ada orang baca Quran menyalahi aturan, seperti kita lagi junub atau haid, ibu-ibu nifas, begitu, maka haram baca Quran. Baca Qurannya ghairu masyru',
Tidak diajarin. Orang yang lagi junub, habis tidur sama bini, belum mandi, junub. Atau habis mens, atau lagi men gitu, atau nifas. Maka tidak disyariatkan. Bila ada orang junub baca Quran, dia nggak boleh bacanya aja dosa. Maka sujud tilawahnya tidak ada. Tidak ada. Li'annal qira'ata lil ayatil lati warada fiha sajdatu ghairu masyru'ah. Karena sujud yang disuruh sujud tilawah kagak ada ajarannya, karena dia lagi junub. Begitu. Begitu juga lagi junub tuh, lagi junub, nggak bisa. Itu satu, di luar sholat. Atau mabok, habis minum teh botol cap topi miring, dia baca wasjud waqtarib, emang dia mabok, nggak ada akalnya. Ini nggak bisa. Kedua, penyebab kita disunahkan mengerjakan sujud tilawah, bacaan ayat yang kita baca benar-benar membacanya sengaja baca. Bacanya sengaja membaca. Sengaja membaca Quran, yang di Quran itu ada ayat sajadah. Kalau nggak sengaja, maklumlah dia pengen banget hafal Quran, lagi tidur ngigo, dia baca aja Iqra bismillah, tidur padahal sampai wasjud waqtarib. Kita dengar, nggak perlu sujud tilawah, orang dia aja ngimpi. Nggak sengaja orang ngimpi, tapi bagus banget itu ngimpinya, sampai ngimpi baca Quran. Begitu, gitu. Mimpinya aja ibadah, itu orang mulia banget. Tapi tetap tidak dinilai bacaan orang ngimpi, ngigo, begitu tuh. Atau bacaan bocah yang belum tamyiz, belum dinilai oleh agama, atau orang gila baca Quran, begitu. Emang sih dia hafal Quran, nyalon dewan gak jadi, gila, begitu. Bisa jadi, ya dia baca aja Quran, enggak ada sujud tilawah, sama dia gak ada, gitu. Orang diajak kagak, enggak sengaja, orang gila. Cuman masih bagus saja gilanya yang dibaca Quran tuh, begitu. Begitu. Ketiga, kesunatan sujud tilawah itu aturannya bila ayat yang dibaca pembacanya satu orang. Tapi bila ayat itu bacanya gotong royong, maka tidak disuruh sujud tilawah. Kan suka ada qori duet, wasjud, yang atunya waqtarib, yang atunya dua orang. Ah, ini kagak begitu, karena bukan keluar dari satu orang, kecuali bacanya bareng tuh, namanya qur, bacanya bareng. Duet ini bukan, karena orang duet itu suka plusan bacanya. Suara satu, suara dua, potongan ayat dia baca, ntar potongan ayat dia lanjutin, begitu. Kan begitu, potongan. Kan suka tuh ada dalam doa-doa maulid, kadang tadi kan kita lil muslimina wal muslimat, dia pakai dibantuin. Wal muslimatnya dia kagak baca imamnya. Wal mu'minina, tuh kayak gitu. Namanya gotong royong. Yang kayak begitu nggak ada sujud tilawah, gotong royong, begitu bacanya, begitu. Udah berapa tuh ya? 3, 4. Sujudnya bukan pada sholat jenazah,
Kalau kita lagi sholat jenazah, dengar teman kita lagi baca Quran di samping kita, Iqra wasjud waqtarib, itu ayat sajadah, maka kita sujud lagi sholat jenazah. Ini kacau. Begitu. Sejenazah nggak ada. Kata makmumnya, apa ini? Untung pintar jawabnya. Serius, mayit ini dosanya terlalu banyak. Pakai sujud ayat itu ngarang-ngarang. Kita orang bodoh dibohongin aja dia. Begitu. Yang kelima, sujud ini disyariatkan, kata Fathul Muin ini, liqari'i au sami'i jami'i ayati sajdatin. Kalau liqari'in au sami'in jami'a ayati sajdatin, dibaca jami'a jadi maf'ul qari'in, maf'ul sami'in, karena isim fa'il itu beramal kayak fi'il gitu. Jadi bila mana yang kelima kita membaca seluruh ayat sajdah, ayat sujud tilawah, yang jumlahnya ayat itu ada 14 ayat dari seluruh Al-Quran, kita disuruh sujud tilawah. Jadi sujud tilawah dalam Al-Quran biasanya ada gambar kayak apa itu ya, kubah masjid, begitu, kayak begini nih, begitu, kayak begitu. Kalau orang tukang main catur, kayak benteng kayaknya, begitu. Gambarnya itu, rada mirip-mirip dikit. Suka dikasih kode. Ada 14. Yang pertama, pada surat Al-A'raf ayat 206. Pada akhir, wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Habis yasjudun jangan diterusin dulu, sujud tilawah dulu. Kalau dalam sholat, ntar aturannya di luar sholat, ntar kita praktekin. Yang penting aturannya, ayat-ayatnya dulu. Satu, di surat A'raf pada ayat 206 pada ujung walahu yasjudun. Ciriin aja, itu disuruh sujud tilawah. Kedua, pada surat Ar-Ra'du pada ayat 15 di ujung bil ghuduwi wal asal. Pas wal asal jangan terusin dulu, sujud tilawah dulu. 3 dari 14 pada surat An-Nahl 14 ayat 50 pada ayat akhirnya wa yaf'aluna ma yu'marun. Sujud dulu, jangan terusin. Yang keempat, pada surat Bani Israel atau surat Isra ayat 109 pada akhir wa yaziduhum khusyu'a. Habis khusyu'a sujud tilawah dulu, jangan terusin. Kelima, surat Maryam pada ayat 58 di akhir kharru sujjada wa bukiya. Habis bukiya jangan diterusin, tapi sujud tilawah dulu. Yang keberapa tuh ya? 6, surat Haji. Ada 2 di surat Haji ini.
ayat 18. Pada ayat innallaha yaf'alu ma yasha. Itu ada kodenya itu di Quran. Kadang ada tulisan sajdah, kadang ada gambar. Ketujuh, surat haji. Surat haji ini ada dua. Pada ayat 77. Di akhir waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini kita jangan terusin sujud tilawah dulu. Kedelapan, surat Al-Furqan ayat 60. Pada ayat akhirnya tuh wazadahum nufura. Habis nufura jangan lanjutin, tapi sujud tilawah dulu. 9 pada surat An-Naml ayat 26. Pada bacaan wa huwa rabbul arsyil azim, jangan lanjutin, sujud tilawah dulu. Ke-10 pada surat Sajadah atau Alif Lam Mim Tanzil namanya. Biasanya Jumat subuh tuh nggak pernah ditinggal sama Nabi, dan banyak di daerah kita kalau udah Jumat subuh imamnya rakaat 1 baca Alif Lam Mim Tanzil atau Alif Lam Mim Sajadah, keduanya Ad-Dahr atau Al-Insan. Ayat 15 pada bacaan wahum la yastakbirun. Jadi mulai itu innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wahum wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Sujud dulu baru lanjutin tatajafa junubuhum anil madaja. Berapa tuh ya? 11 surat Fussilat ayat 38 pada bacaan wahum la yas'amun. Sujud tilawah dulu, udah sujud baru lanjutin. Ke-12 surat An-Najm ayat 62 pada bacaan fasjudu lillahi wa'budu, baru sujud tilawah lalu lanjutin. 13 surat Insyiqaq ayat 21, yaitu pada bacaan wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Kita sujud tilawah dulu, sujud tilawah baru lanjutin. Nah, ke-14 terakhir surat Iqra Al-Alaq pada ayat 19 wasjud waqtarib. Kita sujud tilawah dulu baru baca Al-Qadar. Al-Qadariyah. Inna anzalnahu. Jangan lanjutin sebelum sujud tilawah. Apa bacaan sujud tilawahnya? Kalau kita sujud banyak. Satu yang saudara bisa, subhana rabbiyal a'la berapa kali? 3 kali. Udah itu aja yang bisa. Begitu. Zaman sekarang ngapalin puyeng, ekonomi lagi merosot. Puyeng. Udah itu aja. Kedua, seperti Imam Bukhari riwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, diajarin nama Nabi doa khusus sujud tilawah sama Nabi. Jadi waktu sujud tilawah kita baca sajada wajhi, lagi sujudnya sajada wajhi
lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ktubli biha ajra waj'alha li indaka dhukhra wa dha'anni biha wizra wa qabalha minni kama qabiltaha min abdika Dawud alaihi salam. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Hafal enggak? Alhamdulillah. Jarang. Gitu. Sampai situ Imam Syafi'i bacanya. Imam Syafi'i. Sampai situ. Gua kagak bisa. Kan sudah ajarin tadi. Apaan? Apaan? Dia subhanallah, udah itu aja dah yang bisa. Daripada puyeng. Begitu, suruh ngapal-ngapalin. Tapi bisa itu bagus. Ya Rab, catat olehmu dengan sujud ini ganjaran pahala besar bagiku. Jadikan sujud ini simpanan aku, tabungan di akhirat nanti yang ada di sisimu. Ampuni dosa-dosaku sebab sujud ini. Terima sujud ini sebagaimana kau terima sujudnya Nabi Dawud, hambamu. Maha suci Tuhan kami. Sungguh janji Tuhan kami pasti terbukti. Sujud tilawah. Ingat, syarat disebabkan kita kudu mengerjakan sunat sujud tilawah ada 5 kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat ada 6. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 sama kayak tadi. Gitu. Dalam sholat yang ke-6, dalam sholat kalau kita yang baca sebagai qari'in, tidak boleh kita menyengaja membaca surat sesudah Fatihah, ayat sajadah, kecuali subuh Jumat. Kata Imam Romli, kalau subuh Jumat walaupun kita sengaja baca surat Alif Lam Mim Tanzil, niatan mau sujud tilawah masih sunat. Kalau subuh Jumat, suratnya itu. Tapi kalau surat yang lain kita sengaja mau baca sujud tilawah, bukan Jumat, artinya sengaja tuh emang kalau orang hafal Quran kan dia udah biasa dia baca Quran. Emang dia lagi bacaannya tadi itu sholat dohor, baru sampai dia surat Watini, maka sehingga ketika sholat asar dia bacaannya emang surat Al-Alaq umpamanya, karena kita hafal Quran, emang udah biasa ngadras Quran dalam sholat, itu emang dia nggak sengaja, emang begitu bacaannya, itu masih sunat. Tapi kalau sengaja-ngaja kita baca sama jamaah nih, gua taraweh nih mau sujud tilawah ya, padahal sih dia bukan bacaan itu, emang sengaja aja biar ada keren kan gua hafal begitu, batal sholatnya. Dan banyak orang yang tidak mengerti begitu. Kenapa? Dia nggak boleh kita menyengaja sujud tilawah padahal bukan bacanya. Contoh, kita baca surat Al-A'raf, walahu yasjudun, padahal kita bukan itu deresannya, emang kita pengen ngajari sujud tilawah aja, ini tidak bisa. Ngamrom nih, dah kasih. Andai ada orang baca ayat sajadah begitu, atau
selain Alif Lam Mim Tanzil pada subuh Jumat. Kita ganti aja dah surat apa itu, Al-Furqan ke Al-Haji ke apa aja dah, Bani Israel ke Maryam ke. Yang ada subuh Jumat. Kan yang penting sujud tilawah, nggak bisa. Batal sholat. Kalau dalam sholat bagi yang baca, kecuali emang kita bacaannya udah begitu karena kita udah hafal Quran begitu. Jadi ada aturan. Jadi kata kitab kita, tusannu sajdatut tilawati, disunahkan sujud tilawah liqari'in, bagi orang yang membaca jami'a ayati sajdatin, seluruh ayat sajadah, au sami'in, atau orang yang mendengar, tentu au mustami'in, atau orang yang menghayati, mendengar sujud tilawah. Bagaimana dalam solat? Dalam solat, wa yasjudu musallin liqiraatihi, orang yang lagi sholat karena dia baca, dia surat apa namanya sesudah Fatihahnya ayat sajdah, maka dia sujud. Kalau kita sholat sendiri atau jadi imam. Bagaimana makmum? Kalau makmum ngelihat imam, kalau imamnya sujud tilawah, kita kudu sujud tilawah. Kalau imamnya enggak, kita enggak. Sebab bakal batal solat. Di antara batal solat, bila kita menyalahi imam pada sunnah-sunnah yang mencolok perbedaannya. Di antara yang mencolok sujud sahwi dan sujud tilawah. Lanjutannya kitab kita fa'in sajada. Fa'in sajada itu garis baru juga itu di kitab sampean, atau nyelip di tengah. Fa'in sajada. Coba saya pinjam biar saya nggak bingung, biar antumnya nggak nyari-nyari halaman kitab sampean. Oh iya, wa yasjudu musallin li qiraatihi illa ma'muman. Udah sampai segitu aja, kan udah Isya ya kan. Jadi wa yasjudu musallin nanti kita ngajinya. Ya segitu aja lah. Begitu. Jadi kita baca baru catetin tusannu sajdatut tilawati liqari'in au sami'in jami'a ayati sajdatin. Itu baru segitu tuh bacaan kita. Nanti kita lanjut pertemuan mendatang.